Begitu pecah saat melihat ibu ditarik oleh sosok itu. Warga panik. Mereka berhamburan ke jalan, berlari entah kemana, ingin meminta bantuan. Tetapi jarak satu rumah ke rumah lainnya cukup jauh. Berteriak pun rasanya sia-sia. Kalaupun terdengar, belum tentu ada yang berani menolong. Bawa Mbak Uli masuk, Le. Bawa masuk. Ibu berteriak tertekan. Lehernya dicekik makhluk itu. Mas Heru tampak panik dan tegang. Ia berlari ke arah Mbak Uli sambil menarik tanganku. Masuk, Dek, Serunya setengah mendorongku ke dalam rumah. Tandu Mbak Uli diseret ke teras. Jaraknya memang tidak jauh, tetapi ada tangga kayu yang membuat tandu itu tak bisa dibawa naik. Mas Heru frustasi. Ia mengangkat kakinya beserta karandunya sekaligus. Aku hendak membantu, tetapi Mas Heru menyentakku. Wislah, Ge, masuk. adiknya. Dengan gugup, aku membuka pintu. Namun, sebelum kami benar-benar masuk, terdengar suara bantingan keras di teras sebelah. Tubuh ibu terhempas menghantam papan. Teriakan tertahan keluar dari mulutnya. Tangis bayi itu pun terdengar, seperti menjerit kesakitan. Hatiku pilu. Ibu terus bergerak tak bergerak. Aku ingin menolong, tetapi Mas Heru melarang. Masuk, Dek. Teriaknya lagi. Dengan tergopoh-gopoh, ia membawa Mbak Uli masuk ke dalam rumah. Aku masih terpaku menatap tubuh ibu yang pingsan di luar sana. Sosok itu tiba-tiba hinggap di palang kayu teras, seperti burung dengan wujud mengerikan. Tatapannya menusuk tajam ke arahku. Jantungku terasa ditombak. Tubuhku kaku, kakiku lemas, seolah tulang-tulangku dilolosi dari badan. Tatapan itu beralih pada bayi Mbak Uli, bayi mungil yang pusarnya masih tersambung dengan ari-arinya. Tangisnya membuat liur makhluk itu menetes makin banyak, seolah ia sedang menatap hidangan lezat. Ya Allah, napas tersengal di dadaku. Pergi, pergi. Seruku bergetar. Entah makhluk itu mengerti atau tidak. Aku bahkan tak tahu dia makhluk apa. Jika kalian menemukan channel ini, itu tandanya kalian sudah masuk di dunia misterius, di mana setiap kisah menyimpan rahasia, setiap bayangan punya cerita. Jika kalian berani nonton sampai akhir, subscribe, like, dan tinggalkan jejak di kolom komentar sebelum cahaya padam, agar jejak kalian tidak hilang di antara bayangan. Setan, jin, atau sesuatu yang lebih jauh mengerikan. Ia kembali menatapku. Seringai salam terbentuk di bibirnya, memperlihatkan deretan gigi tajam dan panjang. Lampu ublik yang tergantung di sudut teras menyinari wajahnya dengan jelas. Dadaku nyeri. Kakiku tak bisa digerakkan dan bibiku keluh seketika. Makhluk itu melayang cepat ke arahku. Refleks aku memejamkan mata. Namun sedetik kemudian sebuah tangan menarikku masuk ke dalam rumah. Pintu ditutup rapat, disusul suara gebrakan keras dari luar. Aku membuka mata. Mas Heru memelukku erat. Tangisku pecah. Tubuhku menggigil hebat. Mas Heru membawaku ke pojok ruangan. Lampu ublik jatuh dan padam. Aku mengintip lewat gorden jendela. Sosok itu masih di sana, melayang perlahan sambil tertawa menggelegak menuju ibu dan bayi Mbak Uli yang tergeletak di teras. Mas Heru menangis tertahan. Makhluk itu menakam bayi Mbak Uli. Tangisnya langsung senyap, digantikan suara kunyahan, suara tulang dipatahkan, kulit dan daging disobek seperti kertas. Aku menyaksikan bayi mungil itu habis dalam sekejap.
Mas Heru membekap mulutku saat aku hampir berteriak. Ia sendiri terisak di pundakku. Kami jongkok di pojok ruangan. Tubuh sama-sama menggigil. Usai menghabisi bayi itu, makhluk itu melayang ke arah pintu rumah. Aku segera menutup kode. Pintu didobrak. Tak ada suara langkah kaki. Hanya suara melayang yang aneh. Dengannya masuk ke dalam rumah. Mbak Uli. Bisik Mas Heru. Aku teringat cerita ibu. Makhluk itu tak hanya memangsa bayi, tapi juga ibunya. Aku hendak bangkit, tetapi Mas Heru menarikku dan membungkam mulutku. Diam, Dek. Tenang. Teriakan Mbak Uli terdengar dari kamar, disusul suara gaduh yang sama seperti sebelumnya. Aku menangis, aku menggigil, ingin menolong tapi tak berdaya. Teriakan itu terus terdengar sampai akhirnya hilang. Lalu tawa menggelegar itu terdengar menjauh dan tiba-tiba hening, hanya suara jangkrik di kejauhan. Mas Heru terisak. Aku menatap wajahnya. Kenapa kamu tidak menolong, Mas? Kenapa kamu tidak membiarkan aku menolong? Mas Heru berdiri. Kita tidak akan bisa melawan, Dek. Warga satu kampung pun pernah gagal. Dan aku memikirkan calon bayi kita. Aku terdiam. Ibu memang pernah bercerita. Setiap ibu yang melanggar pantangan, tak ada yang selamat. Tiba-tiba terdengar cerita. Putuku, cucuku. Sebentar kami berlari keluar. Aku mematung. Di tangan ibu ada ceceran darah, sisa kulit, dan gumpalan daging kecil. Ibu menatap kosong. Cucunya tidak selamat.